Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White 11 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar hidup benar di hadapan Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi, Renungan Pagi tanggal 11 Februari tahun 2022. Berjudul, Kasih Allah tidak membebaskan yang bersalah. Ayat inti dalam Keluaran 34 ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Akan ada perubahan yang segera dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Dunia dalam kejahatannya sedang didatangi oleh kehancuran-kehancuran, oleh banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, kelaparan, perang, dan pertumpahan darah. Tuhan itu lambat untuk marah dan besar kuasanya, namun Dia tidak akan membebaskan orang-orang berdosa. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Oh, kalau saja manusia mau mengerti akan kesabaran dan tahan menderitanya Allah. Dia sendiri harus mengekang sifat kealahannya. Kuasanya yang tidak terbatas berada di bawah kendali yang maha kuasa. Oh, kalau saja manusia mengerti bahwa Allah menolak untuk disibukkan dengan kerusakan dunia dan masih tetap memberikan pengharapan akan pengampunan, bahkan kepada orang yang paling tidak layak sekalipun. Tetapi panjang sabarnya tidak akan berlangsung terus. Siapakah yang akan bersiap menghadapi perubahan yang begitu cepat yang akan terjadi dalam penanganan Allah akan orang berdosa? Siapakah yang akan siap untuk melepaskan diri dari penghukuman yang pasti akan menimpa orang-orang yang melakukan pelanggaran? Kita tidak memiliki persediaan waktu selama seabad untuk melakukan pekerjaan mengamarkan dunia. Ada kebutuhan akan perubahan jiwa, kecerdasan yang paling efektif yang dapat diperoleh di sekolah Kristus. Dasar-dasar pendidikan halaman 377. Allah telah menyatakan kepada manusia mengenai tabiatnya dan caranya menangani dosa. Kuasa dan wewenang pemerintahan ilahi akan digunakan untuk memadamkan pemberontakan. Namun semua manifestasi hukuman yang setimpal dan adil akan selalu selaras dengan tabiat Allah sebagai oknum yang berbelas kasihan, panjang sabar, dan berkemurahan. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 568-569. Demikian renungan pagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Meskipun Allah adalah kasih, tetapi Dia tidak membebaskan orang yang bersalah. Yang bersalah tetap menerima hukuman. Mazmur Daud berkata dalam Mazmur 37 ayat 38 berbunyi, "Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan." Namun melalui Yesayel Allah berkata, Yesayel 33 ayat 11, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?"
Mereka yang bersalah tetap mendapat hukuman, tetapi bila mereka yang bersalah bertobat, maka mereka terima hidup. Mengapa Allah bisa demikian? Sebab Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 22 paragraf 2 berkata, hukum kasih adalah dasar pemerintahan Allah. Kemudian masih dalam buku yang sama, halaman 42 paragraf 3 dikatakan, hukum Allah adalah sama sucinya seperti Allah sendiri. Itu adalah suatu pernyataan kehendaknya, suatu pernyataan tertulis dari tabiatnya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi. Inilah dasarnya mengapa Allah menghukum mereka yang bersalah, tetapi memberikan kehidupan bagi yang bertobat. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya kasih dan hukum bisa bersama-sama? Kita baca dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 415 paragraf 3, dijelaskan, kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang daripada dalam kemurahannya. Keadilan menjadi dasar tahtanya dan buah kasihnya. Adalah maksud setan untuk memisahkan kemurahan dari kebenaran dan keadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah merupakan suatu musuh terhadap perdamaian. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah hal-hal itu disatukan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Saudaraku dalam Tuhan, Allah itu kudus, suci, berperaturan dan mempunyai hukum. Namun Allah itu juga berbelas kasih dan penuh rahmat. Dan Allah sediakan jalan bagi kita yang berdosa, yakni jalan yang hidup, yaitu anaknya yang tunggal, yang berdiri di hadapan Bapa menjadi pengantara bagi umatnya. Di dalam anak Allah, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Pelanggaran hukum adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi yang berinisiatif untuk selamatkan orang yang berdosa adalah Allah Bapa itu sendiri. Sebab Allah adalah kasih, Dia tidak bebaskan hukuman, namun Dia sediakan jalan agar hukuman tetap berjalan, tetapi keselamatan tetap tersedia. Dan itu Dia wujudkan melalui dan di dalam anaknya. Itu sebabnya masih dalam buku yang sama, dalam paragraf yang selanjutnya Roh Nubuat berkata, Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 416 paragraf 1 berbunyi, oleh kehidupannya dan kematiannya, Kristus membuktikan bahwa keadilan Allah tidak merusakkan kemurahannya, tetapi bahwa dosa dapat diampuni, dan bahwa hukum itu benar dan dapat diturut dengan sempurnanya. Tuduhan setan dibantah. Allah telah memberikan kepada manusia bukti yang tidak mungkin keliru tentang kasih-Nya. Ini kebenaran yang penting sekali umat Allah pahami. Pelanggaran hukum adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Si pelanggar harus dihukum. Lalu bagaimana dengan kasih? Katanya hukum kasih adalah dasar pemerintahan Allah. Disinilah Kristus Allah karuniakan. Kristus yang tidak bersalah rela menanggung kesalahan kita semua. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, agar oleh kematiannya kita dibenarkan oleh Bapa. Dan masih dalam bab yang sama, Roh Nubuat menyatakan, Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 415 paragraf pertama. Dengan perantaraan Yesus, kemurahan Allah ditunjukkan kepada manusia, tetapi kemurahan tidak mengesampingkan keadilan. Hukum menyatakan sifat-sifat tabiat Allah, dan satu noktah pun daripadanya tidak dapat diubahkan untuk menemui manusia dalam keadaannya yang sudah jatuh. Allah tidak mengubah hukumnya, tetapi Ia mengorbankan dirinya sendiri di dalam Kristus untuk penebusan manusia. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Inilah makna kasih Allah yang tidak membebaskan orang yang bersalah. Hukuman tetap dijalankan, tetapi hukuman tersebut Allah sendiri yang tanggung dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Inilah yang disebut yang kaya rela menjadi miskin, agar yang miskin dapat menjadi kaya.
yang tidak bersalah dihukum, agar yang bersalah dapat dibenarkan. Yang punya hidup menyerahkan hidupnya, agar yang tidak punya hidup dapat memiliki hidup. Inilah kasih Allah itu. Inilah persatuan kasih dan hukum. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Itu sebabnya meskipun Keluaran 34 ayat 6-8 adalah tentang karakter Allah Bapa, sebagaimana yang kita sudah pelajari kemarin, namun karakter Bapa tersebut adalah karakter Kristus juga. Kasih Bapa dan kasih Anak adalah sama. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam That I May Know Him, halaman 80 paragraf 3. Dijelaskan, Yesus yang mulia, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Oh, betapa istimewanya kita, sehingga kita dapat datang kepada Yesus sebagaimana kita adanya dan menyerahkan diri kita pada kasih-Nya. Kita tidak memiliki harapan selain di dalam Yesus. Itulah sebabnya saat bangsa Israel mengeluh soal makanan, setelah keluar dari Mesir, mereka diserang oleh ular tedung dan banyak yang mati. Apakah Allah biarkan demikian? Oh, tidak. Saat umatnya sadar dan bertobat, Allah perintahkan Musa untuk buat ular tedung dari tembaga dan taruh pada tiang. Maka siapapun yang dipagut oleh ular tidak akan mati asal mereka melihat kepada ular tersebut. Nah, tentang hal ini Roh Nubuat menjelaskan. Bible Echo Juli 2 tahun 1894 paragraf 8 berbunyi, Allah tidak meminta Anda untuk merasa bahwa Yesus adalah juru selamat Anda, tetapi untuk percaya bahwa Dia mati untuk Anda dan bahwa darah-Nya sekarang membersihkan Anda dari segala dosa. Kamu telah digigit oleh ular, dan sebagaimana ular ditinggikan di padang gurun, agar orang yang sekarang dapat melihat dan hidup, demikian pula Kristus ditinggikan, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah makna kasih Allah dan hukum-Nya bercium-ciuman di dalam Yesus. Meski dipakut ular, tetapi bila kita melihat kepada ular pada tiang, kita tidak akan mati. Inilah makna karakter Allah dinyatakan di dalam Yesus. Allah adalah kasih, tetapi Dia tidak bebaskan orang yang bersalah dari hukuman, dan hal itu Allah Bapa wujudkan di dalam Anak-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, agar kita selalu memandang pada Yesus dan percaya, maka kita akan hidup. Sebab hanya satu ular yang Musa tinggikan di padang gurun, dan karenanya Yesuslah satu-satunya harapan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran mengenai kasih Allah tidak membebaskan mereka yang bersalah. Tetapi bukan tidak ada jalan. Ada jalan yang Allah sediakan untuk yang bersalah dapat selamat. Dan itu semua terwujud dalam Anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesuslah keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan ya Tuhan bagi masing-masing kami. Kami sadar kami seringkali berbuat salah dan berdosa. Tetapi kami masih punya harap. Dan kami harus pandang pada Yesus dan percaya bahwa Dia adalah juru selamat kami yang telah mati bagi kami dan membersihkan kami dari dosa-dosa kami. Maka kehidupan boleh menjadi bagian kami. Dan sejak itu, biarlah kami hidup setia hanya kepadamu. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.